Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menginformasikan tentang pengumuman reformulasi untuk P3K Tenaga Teknis di lingkungan Kominfo. Bapak Ibu semua. Nah, ini Bapak Ibu salah satu request dari salah satu subscriber saya dari Papua atau Nusa Tenggara. Kalau tidak salah Bapak Ibu tadi menelpon untuk bisa dicarikan informasi terkait dengan adanya reformulasi P3K Teknis untuk wilayah Kominfo. Seperti apa informasinya? Coba kita simak dan kita bahas. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join grup Telegram saya di @studio_channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abahchannel.com. Serta seandainya jika Bapak Ibu ingin berkontribusi pulsa pada Abah Channel ini, Bapak Ibu bisa kirimkan pulsa, nomornya berikut di bawah ini. Jika Bapak Ibu berkenan tentunya, langsung saja kita simak dan kita bahas informasinya berikut ini. Nah, di sini Bapak Ibu semua saya akan menginformasikan tentang pengumuman reformulasi untuk wilayah Kominfo. Jadi sebenarnya Kominfo ini menginformasikan kemarin Bapak Ibu, yaitu tanggal 12 September tahun 2023. Mungkin Bapak Ibu di sini masih belum mengetahui, coba kita simak langkahnya seperti apa. Di sini untuk Kominfo, Bapak Ibu bisa masuk pada kominfo.go.id, kominfo.go.id Bapak Ibu, atau Kominfo saja seperti itu di Google. Nanti dicari dan akan ditampilkan halaman dari Kominfo, pencarian dari Kominfo. Nah, kita masuk pada Kominfo di sini. Selanjutnya, Bapak Ibu, ketika tampil di dashboard Kominfo, Bapak Ibu di sini bisa mencari pengumuman dari Kominfo sudah diumumkan sebenarnya secara resmi. Cuman bagi Bapak Ibu yang mungkin belum mengetahui, di sini saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu semua. Setelah tampil di halaman dashboard dari Kominfo, Bapak Ibu bisa lihat di sini langkahnya seperti ini. Bapak Ibu bisa cari scroll ke bawah di pengumuman terbaru di sini Bapak Ibu semua. Jadi di pengumuman terbaru kita klik pengumuman terbaru dan inilah hasil pengumuman hasil akhir pasca optimalisasi P3K Teknis Kominfo. Nah, di sini pengumuman hasil optimalisasi pengisian kebutuhan fungsional teknis pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ke tahun anggaran 2022. Nah, ini pengumuman hasil akhir pasca sanggahnya. Jadi hasil akhir pasca sanggah. Inilah hasilnya yang terakhir Bapak Ibu semua. Coba kita cek. Nah, jadi Bapak Ibu semua yang mungkin kemarin belum mengetahui bahwasanya Kominfo telah mengumumkan hasil akhir pasca sanggahnya, Bapak Ibu bisa lihat dan disimak di sini. Coba kita bacakan ya Bapak Ibu semua. Berdasarkan pengumuman Sekretaris Jenderal selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Calon Aparatur atau Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Komunikasi dan Informatika nomor 1580 SKJ SJKP 030109/2023 tanggal 4 September tahun 2023 tentang hasil optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun anggaran 2022. Dengan ini kami sampaikan pengumuman hasil akhir pasca sanggah. Jadi kalau prasanggahnya sebenarnya sudah ada Bapak Ibu semua. Cuman di sini adalah hasil akhir pasca sanggahnya. Jadi hasil akhir pasca sanggah sudah diumumkan oleh Kominfo di sini. Optimalisasi P3K Kementerian Kominfo tahun anggaran 2022 yang dapat diunduh pada halaman. Nah, kita unduh pengumuman hasil akhir pasca sanggah di sini dan kita download. Dan nanti coba kita buka dan kita bacakan bersama. Nah, kalau untuk prasanggahnya sebenarnya sudah Kominfo. Mungkin yang bertanya kepada saya maksudnya adalah hasil akhir pasca sanggahnya ketika beliaunya menyanggah apakah diterima atau tidak, seperti itu. Nah, coba kita lihat apakah nantinya ketika diunduh ada daftar nama Bapak Ibu atau tidak. Nah, coba kita cek seperti itu Bapak Ibu semua. Setelah terunduh, coba kita open dan kita buka Bapak Ibu semua. Nah, saya buka pakai browser bawaannya Microsoft. Di sini coba kita bacakan. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Nah, pengumuman nomor 1630 SJKP 030109/2023 tentang hasil akhir pasca sanggah optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun anggaran 2022. Nah, coba kita lihat seperti apa sih kalau pengumuman untuk hasil akhir pasca sanggah tersebut.
Berdasarkan pengumuman Sekretaris Jenderal selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Komunikasi dan Informatika nomor 1580 SJKP 030109/2023 tanggal 4 September tahun 2023 tentang hasil optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3 Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun anggaran 2022. Dengan ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut. 1. Peserta seleksi P3K yang keberatan dengan hasil optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis P3K Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun anggaran 2022 telah diberikan waktu dan kesempatan untuk mengajukan sanggahan terhitung 3 hari mulai tanggal 6 sampai dengan 9 September tahun 2023. Terdapat 15 peserta seleksi P3K yang melakukan sanggahan hasil optimalisasi melalui akun SSCSN masing-masing. Panitia seleksi telah melakukan review terhadap sanggahan tersebut dan menjawab seluruh sanggahan dengan hasil seluruhan sanggahan peserta tidak diterima atau ditolak. Jadi seluruh yang menyanggah di sini ditolak Bapak Ibu semua. Sehingga tidak menyebabkan terjadinya perubahan hasil optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis P3K Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun anggaran 2022 yang telah diumumkan sebelum masa sanggah maksudnya. 3. Peserta yang telah menyampaikan sanggahan dapat dilihat melalui status dan jawaban sanggahan dari panitia seleksi melalui akun SSCSN masing-masing. 4. Pengumuman ini merupakan pengumuman hasil akhir pasca sanggah untuk optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis P3K Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun anggaran 2022. Sesuai dengan Surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN nomor 8527 BMP 0101 SDD 2 2023 tanggal 4 September tahun 2023 perihal penyesuaian kembali jadwal penyelesaian penetapan NIP 3K Jabatan Fungsional Teknis tahun anggaran 2022, peserta yang dinyatakan lulus seleksi P3K Tenaga Teknis Kementerian Kominfo tahun anggaran 2022 setelah optimalisasi agar mengisi daftar riwayat hidup dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun masing-masing peserta di laman sscsn.bdki.go.id pada tanggal 13 sampai dengan 28 September tahun 2023. Adapun kelengkapan berkas usul penetapan NIP 3K yang harus diunggah oleh peserta tersebut adalah sebagai berikut. A. Pas foto terbaru pakaian formal, kemeja putih dengan lengan panjang dengan latar belakang berwarna merah. Kemudian scan ijazah asli berwarna yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan, scan transkrip nilai asli berwarna yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan, hasil cetak print out DRH dari laman sscsn.bkn.go.id yang pada bagian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis ditulis tangan sendiri menggunakan huruf kapital atau balok dengan tinta hitam. Telah ditandatangani oleh peserta dan dibubuhi materai materai 10.000. Surat pernyataan 5 poin yang ditandatangani oleh peserta atau yang bersangkutan dan bermaterai 10.000 sesuai dengan format terlampir mengacu pada peraturan BKN nomor 1 tahun 2019 tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja format terlampir. Kemudian surat keterangan catatan kepolisian SKCK yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku pada saat pengisian DRH. G. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan September tahun 2023. Ingat Bapak Ibu semua, ini kan untuk Kominfo. Mungkin untuk yang lainnya itu berbeda-beda. Coba nanti saya akan informasikan bagaimana teknis untuk pengisian DRH di masing-masing instansi. Coba Bapak Ibu request di kolom komentar di bawah. H. Surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba maksud yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan September tahun 2023. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana pada angka 5, peserta yang dinyatakan lulus setelah optimalisasi tidak dapat memenuhi atau melengkapi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat atau TMS atau gugur.
Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus setelah optimalisasi namun memilih untuk mengundurkan diri, maka wajib membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri oleh peserta di atas materai atau materai 10.000 sesuai dengan format template yang tercantum pada sssn.bkn.go.id, sehingga kebutuhan jabatan yang bersangkutan dapat diisi atau diganti dari peserta urutan berikutnya berdasarkan pengolahan dari BKN. Nah, ini Bapak Ibu, jadi bisa digantikan. Misalnya ada salah satu peserta yang mengundurkan diri. 8. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Nomor 29 Tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional, bahwa dalam peserta yang sudah dinyatakan lulus seleksi P3K Kementerian Kominfo tahun anggaran 2020 dan sudah mendapatkan persetujuan nomor induk P3K, kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan aparatur sipil negara untuk 1 periode berikutnya. Jadi tidak bisa ketika sudah mengisikan data dan kemudian mengundurkan diri, setelah sudah terbit nih NIP3K-nya, maka Bapak Ibu itu tidak diperbolehkan untuk mengikuti seleksi CSN 1 periode. 9. Peserta harus membaca dengan cermat setiap pengumuman dan tahapan seleksi. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami setiap pengumuman dan tahapan adalah merupakan tanggung jawab peserta. Keputusan panitia seleksi bersifat final, tidak dapat diganggu-gugat. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui. Ditetapkan di Jakarta tanggal 12 September tahun 2023. Sekretaris Jenderal selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Calon Aparatur atau Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Komunikasi dan Informatika. Nah, itulah Bapak Ibu semua untuk pengumuman pasca sanggah. Hasil akhir pasca sanggah setelah adanya reformulasi. Jadi untuk Kominfo tidak ada lagi yang namanya reformulasi atau sanggahan yang diterima. Seperti maksudnya tidak ada sanggahan yang diterima. Oleh sebab itu maka keputusannya seperti sesuai dengan hasil reformulasi sebelumnya. Mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini. Jangan lupa subscribe, aktifkan notifikasinya, dan jadikan Abah Channel sebagai rekan atau sahabat Bapak Ibu dalam mencari sebuah informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.